Kadang, bukan soal dia masih cinta, tapi soal dia nggak tahu cara mengakuinya tanpa kelihatan kalah. Dan yang paling ironi, kamu tahu itu. Kamu bisa lihat dari cara dia nanya kabar, dari like yang datang diam-diam, dari tatapan yang buru-buru dialihkan waktu kalian nggak sengaja ketemu. Bisa jadi dia masih sayang, tapi gengsinya segede langit. Dan kamu cuma bisa senyum kecil sambil berpikir, apa sih yang sebenarnya dia cari? Kamu pernah ngerasain ini? Seseorang yang kamu tahu masih punya perasaan, tapi pura-pura udah selesai. Ngomongnya santai, padahal di balik itu ada badai yang nggak selesai-selesai. Dalam stoikisme, kita diajarin satu hal sederhana tapi berat. Fokus sama apa yang bisa kita kendalikan dan lupakan sisanya. Kita nggak bisa paksa orang berubah, kita cuma bisa jujur sama diri sendiri. Tapi tetap aja, ada rasa yang nyangkut di hati, apalagi waktu lihat dia ngerespon postingan kamu dengan komentar receh seolah nggak ada apa-apa. Padahal, kamu tahu, dia masih mikirin kamu, dan kamu juga mungkin masih mikirin dia. Pertanyaannya, kalau dia memang menyesal, kenapa nggak bilang aja? Karena buat sebagian orang, rasa bersalah lebih gampang ditelan kalau dibungkus pura-pura. Dan karena mengakui perasaan, kadang jauh lebih menakutkan daripada kehilangan. Jadi, bisa jadi, dia memang nyesel, tapi egonya lebih keras kepala daripada logikanya. Dan kamu harus cukup waras untuk nggak jatuh ke lubang yang sama. Lagi, hari ini kita bakal bahas soal itu. Tentang dia yang sebenarnya masih ingin kembali, tapi nggak mau mengaku. Dari sisi psikologi, filsafat, sampai dinamika emosional yang jarang dibahas. Dan kalau kamu penasaran kenapa seseorang bisa kehilangan tapi tetap diam, atau kenapa kamu bisa tahu dia masih peduli padahal nggak pernah bilang, tonton video ini sampai habis. Kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam. Poin pertama, perkembangan dirimu menjadi cermin baginya. Kadang kamu nggak sadar, perkembanganmu sekarang bukan cuma tentang kamu, tapi juga tentang dia yang pernah ninggalin kamu dan sekarang terpaksa ngaca. Bukan ngaca dalam arti fisik, ya, tapi lebih dalam dari itu. Dia mulai ngelihat apa yang dia buang. Ternyata tumbuh. Dan bukan cuma tumbuh, tapi berkembang jadi versi yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dulu, mungkin dia ngerasa kamu terlalu nempel, terlalu gampang ditebak, terlalu gampang dimiliki. Tapi sekarang, kamu nggak cuma berubah, kamu jadi cermin yang memantulkan sisi dia yang belum selesai. Dan bisa jadi, itu nyakitin egonya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, orang yang masih punya rasa tapi nggak berani ngaku, biasanya akan nyari cara buat merasa tetap punya kontrol. Tapi ketika kamu makin berkembang, kontrol itu pelan-pelan lepas. Dan itu bikin dia terusik, meskipun dia nggak bakal bilang. Ada satu hal yang sering nggak disadari banyak orang. Perubahan diri itu bisa jadi bentuk balasan paling sunyi, tapi paling nyentuh. Nggak perlu kata-kata, nggak perlu update pamer. Cukup kamu yang sekarang lebih tenang, lebih dewasa, lebih tahu apa yang kamu mau. Dan itu udah cukup buat dia merasa kalah. Menurut teori endowment effect, manusia cenderung merasa nilai sesuatu jauh lebih besar setelah kehilangan. Dan kehilangan yang paling nyesek adalah kehilangan orang yang ternyata baru bersinar setelah nggak ada kita di hidupnya. Bisa jadi, dia nggak pernah mikir kamu bisa sampai titik ini. Bisa jadi juga, dia pikir kamu bakal stuck di fase nangis diam-diam tiap malam. Tapi ternyata kamu malah jadi lebih hidup, bahkan tanpa dia. Dan ini yang sering kejadian. Saat kamu makin bahagia, makin damai, makin nggak reaktif, dia malah makin sering kepo dari jauh. Nanya kabar ke teman kamu, ngecek story lewat akun alter, atau sekadar buka profil kamu sambil mikir, kok dia bisa ya? Padahal dia nggak sadar, kamu bisa karena kamu pernah jatuh. Dan kamu bangkit, bukan buat buktiin apa-apa, tapi karena kamu tahu, kebahagiaan yang ditungguin dari pengakuan orang lain nggak akan pernah datang. Makanya kamu sekarang lebih kalem. Kamu udah nggak nyari pembenaran, kamu udah nggak lagi nunggu dia nyesel. Karena kamu tahu, penyesalan itu tugas dia, bukan kamu. Kalau sekarang dia mulai merasa tertinggal, itu bukan salah kamu.
Itu hasil dari keputusan dia dulu, yang sekarang kembali dalam bentuk realita. Kamu berubah, dan dia baru sadar, kamu itu bukan cuma bisa dicintai, tapi juga bisa hilang. Dan kehilangan kamu ternyata lebih berat dari yang dia perkirakan. Tapi ya, begitulah. Kadang, cermin paling menyakitkan bukan yang kita pegang, tapi yang memantul diam-diam dari orang yang pernah kita tinggalkan. Kalau kamu di posisi itu, kamu bakal balik minta maaf, atau cuman diam sambil berharap semesta benerin semuanya? Mungkin gak ada jawaban pasti. Tapi satu yang jelas, kamu udah jadi versi yang lebih baik. Dan dia mungkin belum siap berdamai sama itu. Belum siap. Poin kedua, dia melihat dirimu dalam pria lain, dan mereka tak sebanding. Kadang, yang bikin dia paling kesal, bukan karena kamu berubah jadi lebih baik, tapi karena sekarang, dia harus lihat kamu dari jauh, lewat orang lain. Mungkin dia udah bareng orang baru. Mungkin udah jalan bareng, tertawa bareng, bahkan tidur di pelukan yang lain. Tapi, ada yang diam-diam selalu muncul di pikirannya. Kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu itu familiar. Kamu pernah jadi rumah. Dan rumah, seberapa jauh pun orang pergi, pasti suatu hari akan dirindukan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya. Kamu udah berkembang. Dan ternyata, perkembanganmu itu nggak cuma membuktikan sesuatu ke diri kamu sendiri, tapi juga bikin dia kehilangan arah dalam diam. Karena sekarang dia melihat, semua pria yang datang setelahmu, nggak ada yang benar-benar bisa gantiin kamu. Bukan karena kamu lebih tampan, lebih kaya, atau lebih populer, tapi karena kamu punya sesuatu yang cuma bisa dirasakan, bukan diukur. Kamu pernah hadir bukan cuma sebagai pasangan, tapi sebagai saksi tumbuhnya dia, baik di momen indah atau yang paling menyakitkan. Dan kedekatan semacam itu sulit diganti, bahkan mustahil disalin. Kalau kamu jadi dia, bayangin deh. Kamu jalan bareng orang baru, tapi setiap senyumnya, kamu malah keinget seseorang dari masa lalu. Setiap candaan ringan terasa seperti versi KW dari obrolan kalian dulu. Dan setiap detik yang harusnya manis, malah berubah jadi penyangkalan dalam hati. Kamu tahu kenapa ini terjadi? Karena otak manusia secara alami mencari pola yang familiar. Dalam psikologi, ini disebut dengan pattern seeking behavior, di mana seseorang akan mencari ulang rasa yang dulu pernah nyaman. Masalahnya, rasa itu udah pergi, dan sekarang dia terjebak membandingkan. Dan semua perbandingan itu jatuhnya nggak adil, baik buat kamu ataupun orang barunya. Kamu mungkin nggak tahu, tapi bisa jadi dia masih buka profilmu. Nggak buat cari tahu kabar, tapi untuk memastikan kamu masih jadi versi yang dia kenal, atau kamu udah terlalu jauh buat dia kejar. Dan kalau kamu lagi nongkrong sama temanmu, terus nggak sengaja lihat dia lewat bareng yang baru, coba perhatiin matanya. Bisa jadi dia nggak noleh, tapi juga bisa jadi dia noleh sebentar, berharap kamu ngeliat. Karena sebagian dari dirinya masih butuh diakui. Yang tragis dari semuanya adalah dia kehilangan kamu bukan karena kamu salah, tapi karena dia salah nilai. Dan sekarang, dia harus menanggung realita bahwa yang dia kira bisa diganti, ternyata adalah satu-satunya yang nggak tergantikan. Mungkin dia nggak akan pernah bilang, tapi bisa jadi, setiap kali dia lihat pasangannya sekarang, dia ngebandingin. Dan bukan kamu yang kalah. Justru kamu yang jadi standar. Tapi kamu sekarang udah beda. Kamu nggak nunggu pembuktian, kamu juga nggak haus pengakuan. Karena kamu tahu, jadi diri sendiri, itu udah cukup. Dan kalaupun nanti dia sadar, itu urusannya. Bukan tanggung jawabmu lagi. Karena kadang, pelajaran terbesar datang bukan dari kehilangan, tapi dari melihat seseorang yang dulu kita abaikan, berdiri tegak, di samping orang lain yang tak sebanding. Poin ketiga, penyesalan yang tersamar. Sapa yang terkesan santai. Dia nggak bilang aku kangen, nggak juga nulis panjang lebar soal rasa bersalah. Yang dia lakukan cuma satu. Lagi apa? Sekilas biasa aja, ringan, kayak angin lalu. Tapi kamu tahu, itu bukan sapa yang sembarangan, itu bukan ucapan netral. Itu sinyal samar dari hati yang belum sembuh. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, setelah melihatmu tumbuh dan merasa kehilangan, dia mulai mencari cara buat kembali nyentuh realita kamu, tanpa harus ngaku kalau dia nyesel. Dan sapaan itu adalah pintu belakang yang dia coba buka diam-diam. Kita nggak bisa langsung nuduh sih,
Kadang orang memang basa-basi, tapi seringnya. Lagi apa? Di jam-jam tertentu. Jam 11 malam misalnya. Bukan sekadar basa-basi. Itu bentuk lain dari nostalgia yang enggak selesai. Upaya kecil untuk hadir kembali, tanpa terlihat lemah. Dalam budaya kita, basa-basi sering dijadikan jembatan buat menyampaikan rasa. Karena jujur itu butuh keberanian. Dan dia, sayangnya, belum sampai di tahap itu. Kamu yang nerima sapaan itu, pasti rasanya campur aduk. Antara senang karena ternyata dia masih ingat kamu, dan was-was. Jangan-jangan ini jebakan nostalgia lagi. Secara psikologi, perilaku kayak gini disebut testing the waters. Dia pengen tahu, kamu masih bisa dia sentuh atau enggak. Dan daripada langsung bilang, aku nyesel, dia pilih nyapa dari balik topeng santai. Kenapa? Karena kalau kamu cuek, dia bisa pura-pura nggak serius. Tapi kalau kamu bales hangat, dia bakal lanjut. Disinilah kamu diuji. Bukan soal membalas atau enggak. Tapi soal seberapa tenang kamu bisa bersikap tanpa terjebak harapan palsu. Banyak orang jatuh bukan karena cinta yang baru, tapi karena cinta lama yang datang tanpa niat jelas. Dan biasanya, mereka datang bukan buat menetap, tapi buat memastikan kamu masih bisa mereka sentuh, walau cuma lewat kata-kata. Kadang, niatnya bukan untuk menyakiti. Bisa jadi dia emang rindu, tapi egonya terlalu tinggi buat jujur. Dan akhirnya, dia hanya bisa menyapa, bukan meminta kembali. Kalau kamu di posisi itu, kamu bakal bales, atau cukup diem, karena kamu tahu. Kamu udah bukan kamu yang dulu. Bisa jadi, kamu cuma akan lihat pesannya. Baca, lalu kunci layar, sambil senyum kecil. Karena kamu sadar, bahkan sapaan ringan itu adalah bentuk penyesalan yang dia sendiri nggak berani akui. Stoikisme mengajarkan, kita nggak terganggu oleh peristiwa, tapi oleh tafsir kita sendiri atas peristiwa itu. Jadi kalau sapaan sekecil itu bisa bikin jantungmu deg-degan, mungkin bukan karena kata-katanya, tapi karena harapanmu sendiri yang belum benar-benar mati. Satu hal yang perlu kamu ingat, orang yang masih nyimpan rasa, nggak selalu datang dengan bahasa yang jelas, kadang cuma dengan 2 kata. Lagi apa? Tapi kamu udah lebih kuat sekarang. Dan kekuatan itu bukan buat nahan rindu, tapi buat nahan diri supaya nggak kembali ke tempat yang udah pernah kamu perjuangkan sendirian. Poin keempat, ketakutan yang dia sembunyikan di balik sikap acuh. Dia terlihat baik-baik aja, senyumnya masih ada. Postingannya juga tetap ramai, kadang bahkan lebih sering tampil pamer, seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi kamu tahu, itu bukan ketenangan, itu kamuflase. Setelah sapa kecil yang dia kirimkan, seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, kamu mulai bisa lihat sesuatu yang ganjil. Tatapan yang nggak seluwes dulu. Respon yang terlalu datar, atau malah terlalu berlebihan. Dan paling kentara, sikap acuhnya. Buat orang luar, dia mungkin terlihat cuek. Tapi buat kamu yang pernah ada di titik paling dekat dengannya, kamu tahu, itu bukan acuh, itu takut. Dia takut terlihat lemah. Takut kamu tahu dia masih mikirin kamu. Dan terutama, takut kalau semua usaha dia untuk kelihatan move on ternyata sia-sia. Karena jauh di dalam dirinya, dia belum benar-benar selesai. Dalam psikologi, hal ini sering disebut sebagai emotional avoidance. Strategi untuk menghindari rasa sakit dengan bersikap sebaliknya dari yang dirasakan. Jadi saat rindu, dia akan bersikap dingin. Saat menyesal, dia akan membela diri. Dan saat hatinya berantakan, dia akan memamerkan senyum paling lebar. Kita hidup di lingkungan yang sering kali menganggap ekspresi kerinduan sebagai kelemahan. Bahkan, sering juga kita dengar, kalau nunjukin perasaan itu bisa bikin harga diri jatuh. Makanya, banyak orang yang justru menyembunyikan luka mereka di balik sikap yang seolah nggak peduli. Tapi bukan berarti dia beneran udah nggak peduli. Coba kamu bayangin ini. Dia scroll akunmu diam-diam. Lihat kamu bahagia, terlihat lebih dewasa, lebih stabil. Tapi alih-alih mengirim pesan, dia cuma diem. Karena kalau dia jujur bilang, aku masih sayang, itu artinya dia harus akui kalau dia yang salah. Dan nggak semua orang siap kalah di hadapan cinta. Kadang kamu juga mungkin bingung. Dia beneran udah lupa? Atau dia cuma jaga jarak karena takut ditolak? Dan itu pertanyaan yang wajar. Karena dalam banyak kasus, seseorang yang paling dingin justru adalah yang paling takut. Takut membuka luka lama.
Takut kamu udah benar-benar lepas. Takut dia harus mulai dari nol lagi, tapi kali ini tanpa jaminan kamu mau ikut. Di titik ini, kamu dihadapkan pada pilihan yang nggak mudah. Mau dideketin? Dia pura-pura nggak peduli. Mau ditinggalin? Dia tetap muncul lewat cara yang nggak jelas. Lalu kamu bertanya ke diri sendiri, kalau dia masih punya rasa, kenapa harus disembunyiin? Jawabannya bisa jadi sederhana, karena dia belum berdamai dengan egonya. Dan seperti kata Seneca, ketenangan batin hanya bisa datang dari kejujuran. Kalau dia masih sembunyi, artinya dia masih bertarung, bukan dengan kamu, tapi dengan dirinya sendiri. Mungkin kamu hanya jadi bagian dari proses dia untuk belajar bahwa cinta bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang berani jujur, bahkan ketika itu bikin kita terlihat rapuh. Dan kamu punya hak buat nggak nungguin siapapun yang belum selesai dengan lukanya sendiri. Poin kelima, respons yang tidak dia duga. Ada momen yang mungkin nggak akan dia lupa. Waktu dia coba cari tahu kabar kamu, entah lewat teman, akun fake, atau cuma nyari-nyari alasan buat buka DM lagi, dan ternyata yang dia temukan bukan kamu yang dulu. Kamu udah berubah. Bukan cuma lebih tenang, tapi juga lebih kalem, lebih susah ditebak, dan yang paling mengganggu dia, kamu nggak bereaksi. Seperti yang udah kita singgung di poin sebelumnya, dia sempat bermain aman dengan sikap acuh. Dia kirim sapa, jaga jarak, kasih sinyal, tapi nggak pernah benar-benar datang. Harapannya jelas, kamu akan terpancing. Kamu akan mulai bales kode, kasih celah, atau minimal kasih dia panggung buat merasa masih punya tempat. Tapi yang dia terima, diameter. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu sadar, gak semua yang datang lagi pantas dapat tempat yang sama. Dan disitulah responsmu mulai bikin dia gelisah. Dia pikir kamu bakal bereaksi seperti dulu. Bikin story sindiran, bales chat pakai emoji hahaha padahal hati nelangsa. Atau paling enggak, nanya balik, kamu kenapa sih tiba-tiba nyapa? Tapi kamu diem, kamu nggak buka ruang, kamu nggak ngajak ngobrol panjang, kamu cuman netral. Dan dari situ, dia sadar, dia udah nggak punya kendali. Dalam psikologi, reaksi semacam ini bikin disonansi, konflik di kepala. Karena yang dia bayangkan nggak sama dengan kenyataan. Ekspektasi bahwa kamu akan lemah, runtuh, atau setidaknya nungguin hancur begitu aja. Kamu malah kelihatan nyaman, stabil. Dan itu yang bikin dia kepikiran. Bukan soal kamu masih sayang atau enggak, tapi soal kamu udah nggak bergantung. Pernah kan, kamu lihat seseorang yang dulu kamu tinggalin, terus dia malah bersinar? Rasanya bukan cuma kaget, tapi ada semacam kehilangan yang pelan-pelan menusuk. Karena ternyata, orang yang kamu kira akan lemah tanpamu, justru jadi kuat dengan caranya sendiri. Dia mungkin nggak akan ngomong langsung, tapi kamu bisa lihat dari perubahan kecil. Dulu dia nggak peduli, sekarang sering muncul di circle kamu. Dulu cuek, sekarang suka repost sesuatu yang kebetulan relate sama kisah kalian dulu. Itu bukan kebetulan. Itu usaha kecil buat nyentuh lagi realita kamu. Karena dia nggak nyangka responsmu justru kayak ini. Tenang, bijak, dan nggak drama. Kamu udah jadi pribadi yang kuat bukan karena kamu pengen dia lihat, tapi karena kamu sadar kamu layak punya hidup yang nggak bergantung pada validasi siapapun. Termasuk dari orang yang pernah milih pergi. Dan dia sekarang harus berdamai dengan fakta bahwa kamu bukan versi yang dia tinggalkan. Kamu adalah versi yang bangkit karena ditinggalkan. Dan itu bukan hal yang siap dia hadapi. Poin ke-6, harga dirinya menyembunyikan luka. Kalau kamu perhatiin baik-baik, ada ekspresi yang nggak bisa dibohongin meski udah 1000 kali dia bilang, aku nggak apa-apa. Itu bukan kalimat, tapi cara dia diam waktu kamu muncul di ruangan. Cara dia pura-pura asik scroll HP padahal detak jantungnya meningkat. Dan yang paling nyakitin, cara dia pasang wajah tegar, meski matanya penuh cerita yang belum selesai. Tapi kamu juga nggak bisa asal nebak. Karena seperti yang udah kita bahas di poin sebelumnya, waktu kamu nggak bereaksi seperti yang dia harapkan, dia mulai goyah. Tapi goyahnya nggak muncul lewat air mata atau rayuan. Justru sebaliknya, dia makin keras, makin jaga image, makin sibuk cari validasi. Dan disitulah lukanya pelan-pelan kelihatan.
Bukan lewat kelemahan, tapi lewat pertahanan yang terlalu kuat. Orang yang benar-benar baik-baik aja nggak akan sibuk nunjukin kalau dia udah bahagia. Tapi kalau dia sering banget upload caption motivasi, sok bijak, atau tiba-tiba sering pamer kebersamaan yang dibuat-buat, bisa jadi itu bukan healing, bisa jadi itu benteng. Secara psikologis, ini disebut experiential avoidance. Manusia pada dasarnya nggak suka berlama-lama di dalam rasa sakit. Jadi mereka sibuk nyari distraksi, kerjaan, teman baru, bahkan hubungan baru, buat nutupin satu hal, bahwa kehilanganmu itu masih nyisa